Sahabat tangguh, bekerja keras dan kesabaran adalah kunci rezeki. Karena Sang Pencipta akan memberikan rezeki kepada hambanya yang bekerja keras dan mempunyai kesabaran. Seperti sosok tangguh kita kali ini, berusia 81 tahun dengan kesabaran dan kerja kerasnya setiap hari, dengan berjualan buah-buahan setiap hari, dan ia harus mendapatkan rezeki untuk keluarganya. Siapakah sosok tangguh kita kali ini? Ikuti perjalanan Zi dan Tipa Tangamis di kota Bekasi. Ya, sahabat tangguh, sekarang Zi dan Tipa Tangamis sudah berada di mana biasanya kakek yang berusia 81 tahun berjualan. Tepat di belakang Zi. Sekarang kita tunggu kakeknya datang. Setelah kakeknya datang, Zi akan coba turun dan akan coba bertanya kenapa di usia kakek yang 81 tahun masih bekerja. Sekarang kita tunggu dulu. Dan di sini gerimis juga sahabat tangguh cuacanya. Mudah-mudahan hari ini kita jodoh, kita bisa ketemu sama kakek yang berusia 81 tahun. Ya sahabat tangguh, sosok tangguh kita sudah datang. Kakek berusia 81 tahun, bisa dilihat menggunakan gerobak berjualan buah-buahan. Rambutnya sudah memutih ya, 81 tahun. Kita akan coba mengulik kehidupannya seperti apa. Sekarang Zi akan turun. Ada jambu. Kayak ini berapaan? 3,20, 3 ikat 20. 3 ikat 20. Ikat ini apa, Bay? Hah? Bidang. Ya, satu aja, Pak. Apa ini aja? Ini aja. Laris, Pak, ya? Terima kasih ya, Pak, ya? Enak kek. Makan nggak, Bro? Iya dong. Kayak numpang duduk ya. Iya. Ini jualan kakek. Iya. Oh, kakek siapa namanya, maaf? Dan. Indah. Kakek Mindar. Usianya 81. Tiap hari dorong gerobak nih? Iya, doang di depan gading gitu. Oh, mangkal. Dari rumah berarti ke situ mangkal, ke sini juga. Iya. Ini ada apa aja kayak jualannya? Aku cabai, pisang, jambu, rambutan. Oh, ngambil dari orang apa gimana? Iya, ada yang ambil beli, ada yang beli kebun. Manjat sendiri? Manjat sendiri. Kakek yang manjat? Iya. Ini penghasilannya berapa kakek sehari? Ya, nggak tentu kadang-kadang ya keuntungannya 75, 100, harinya. 75 sampai 100. Iya, kalau lebih rame 150 kuat, kalau dagang banyak, habis. Kalau habis. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa kakek? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang Jam 8 sampai jam 5 sore 75.000. Iya. Anak-anak ada nggak?
kerjaannya ada yang kerja tete, ada yang kerja di golf, Oh, bantu, ada yang emang berapa anaknya? anaknya 6. Ada 6 loh kakak, kenapa nggak di rumah aja? Kan banyak anaknya, Tapi ngapain lagi tua-tua? kan. Udah tua masih kerja. Anak-anak kita perempuan gitu kan. Semuanya perempuan. Ada laki 2. Nah, ada lakinya 2. Laki 2 jaga pedagang, anak-anak kena silakan tete dulu meninggal. Jadi cuma sebelah. Iya. Yang satu anaknya. Iya. Masya Allah. Pasti. Tapi masih suka jengukin nggak anaknya? Ya, ini nggak bakal malah yang kita bagi malah ya namanya orang nggak pendakin nanti Oh, ya Allah. Jadi sekarang kakek kerja buat siapa? Iya, buat nenek aja. Ada nenek di rumah, masih ada istri. Sehat tapi kan Ya, kami kurang yang ngomong, kita ngomong. nggak bisa ngomong tuh maksudnya gimana? Ringan, kadang-kadang. Oh, Ya udah hampir tahun lah. tahun udah diobatin. Enggak berobat. Emang kenapa agak diobatin? Nggak ada uangnya, berobat. Kakek masih semangat nih 81 tahun. Kalau ada rezeki mau diapain kayak rezekinya? Ya, ngerasain udah lagi kita utang-utang sama orang, ya, bawa modal. Modal makan Coba aku mau lihat jambunya kek. Nyangkut. Kamu mah, nih 5.000 nih. Ya, 5.000. Oh, buat nih. Kamu Ya, Pak, ya makan. ini harganya berapa ya Pak ya? Rambutan? Bagi aja. Hah? Gak usah beli ini bawa aja, bawa. Beneran Bapak ikhlas nih? Ngasih saya. Ntar Bapak rugi nggak? Ya, luar dari kita ini jelek ya kedua. Nah, nggak usah aja ya, soalnya Ayo. Bapak belum punya duit. Rongsokan tuh. Gak enak Bapak, nah. Ya udah ini makan kali dan minta kok di plastik kasih. Saya nggak enak Pak sama Bapaknya Pak. Orang-orang itu hasilnya tidak masalah. Pak, tapi ini bener nih Pak, Bapak ngasih saya ikhlas. Soalnya, aduh Pak, saya beneran nggak ada duit nih Pak. Ya apa-apa udah jangan. Tuh Pak, iya nggak enak banget Pak, saya Pak. Apa-apa. Pak, kalau misalnya saya ngutang aja gimana Pak? Ya, Beneran Pak. Pak, kalau ini kenapa sih Pak mau bantu saya gitu? enggak, Kan- kalau anak ini udah rambutan saya kan Oh gitu, karena anak saya pengen banget rambutan ya Pak. Pak, Bapak ikhlas banget. Bapak, tapi ikhlas kan Pak ini Pak ngasih saya? ya ikhlas. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Iya. Pak, makasih banyak ya Pak ya udah dikasih rambutannya. Nah, salim dulu sama Bapak. Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, ya. Kenapa kek tadi kek? Hah? Kenapa tadi? Enggak, anaknya pengen rambutan. Terus Iya, saya kasih. kakek kasih. Iya. Kenapa dikasih? Oh bayar, dia bayar ya? Enggak. Enggak ada duit ya, dia mama bilang iklan kayak iklan baru ini bagus yang bilang nggak bisa ini iklan. Kakek ikhlas. Masya Allah. Kenapa kakek mau bagi? Padahal kan Ya
Lumayan kek. Ya, Kenapa? kasihan orang anak sekolah gak punya duit, nggak ada duit. Kasihan. Tahan dapat nanti dari Allah ini bercanda. Amin, alhamdulillah. Udah banyak rezekinya, pakainya ikhlas. Ya Allah. Saya ada punya uang istilahnya ini uang itu bukan uang asli tapi seperti uang asli. Tadi kakek cerita kalau kakek punya utang. Utang apa? Ya utang modal ini. Ini modalnya ngutang. Iya. Berapa duit kek? Ya kurang lebih dah 3 jutaan. 3 juta? Iya. Jadi bukan satu orang. Ya, Ini utangnya ada beberapa orang. Ada 8 orang kalau nggak salah. 8 orang, Iya. totalnya 3 juta. Iya. Masya Allah, kek. Doain deh biar banyak modalnya. Biar nggak ngutang lagi ya. Iya, Mas. Tidak ada yang apa. Kakek mau minum nggak? Ada air banyak ini. Oh iya. Air bawa banyak. Mau duduk? Mengapa ya kayak? Iya iya. Udah lama. Kayak dagang ini kan? Iya jualin rambutan. Udah lama. 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 Ini punya sendiri apa sama orang? Ini udah di anuan. Dari amal. Lama. Udah tua gini emang apa kek? Masih mau dagang? Ya banyak kebutuh kita masih doyan kopi, doyan makan. Anak kan nggak ada yang jamin. Ya, kan juga kayak saya kayak ngemis aja kayak. Nggak pakai modal. Ya tergantung lah nasibnya masing-masing. Kalau udah biasa malah ada yang nggak enak. Oh itu. Udah dagang. Kalau yang cowok itu kerjanya apa kayak anak kakek yang di rumah itu? Dari rongsok, kalau tangannya cacat nih kena babit kalong, daun bambu, dia buat kerja kena bikin alamat ini babit kalong. Anaknya cacat. Kayak kalau cacat mah kayak kalau buat ngemis dapat duitnya banyak kayak. Kalau nyari rongsok kan capek kayak keliling-keliling. Kalau kayak saya ngemis kan cuma minta-minta ke orang kayak dapatnya lumayan kayak. Mendingan cucunya yang cacat ngemis aja kayak sama saya kayak. Kamu dia mungkin. Tapi kakek ngizinin nggak kalau cucunya ngemis sama saya aja kayak? Nggak mau dianya. Kalau nggak kakek aja deh yang sama saya ngemisnya. Daripada dorong-dorong gerobak kayak capek lah. Ya ini kata ya, ini seorang. Ya kakek aja ikut sama saya ngemis mau nggak? Nggak biasa kita mah nggak bisa kan, nggak biasa mah. Kayak saya baru setengah hari kayak baru keluar. Udah dapat segini kayak lumayan kan. Mau nggak Raden? Enggak. Emang apa sih kenapa kayak nggak mau ngemis sama saya? Malu, memang nggak biasa mah. Malu. Ntar saya ajarin tenang aja. Kalau mau saya ajarin, mau nggak? Kalau lagi dagang, nggak mau, cuma dagang aja. Nggak mau, maunya dagang lagi. Kalau mau dagang, Udah kayak saya
ya dah. Ya. Apa? Tahu, masakan ngemis. Ajakin kakek ngemis. Iya. Terus mau? Enggak. Kenapa nggak mau? Malu ah, ini nggak biasa. Malu. Iya. Ini kan dagang. Kenapa kek? Malu nggak biasa mah, kita nggak biasa begitu. Karena Mendingan apa tadi? dagang. Mendingan dagang. Iya. Jadi tadi kakek diajakin ngemis, nggak mau. Lebih baik dagang gitu. Bukannya enak kek, pengemis kan duitnya banyak. Saya belum pengalaman tuh nggak tahu banyak. Kalau udah pengalaman mau dong? Saya nggak. Enggak. Berarti kakek pantang ngemis gitu ya? Iya. Kakek mau sate ayam? Rambutan, Mbak. Oh, iya mas. Bagus. Bagus. Bagus, Pak. Iya. Berapa nih, Pak? Ya bertiga ini udah lah. Hah? Kan 23 yang bagus baru. Oh, itu 23. Ini 23. Udah lama, Pak, jualan rambutannya, Pak? Ya, semusim rambutan udah musim nanti udah rambutan. Oh. Satu hari dapat berapa kira-kira, Pak, istilahnya kalau jualannya? Kadang-kadang kalau lagi rame ada untungnya, kalau itu ya 5 gocap. Kecil juga, Pak, ya? Saya melihat Bapak kayak gini nih, saya kasihan sama Bapak kan. Saya ada niat membantu Bapak kalau Bapak mau. Kasih ini semua tergantung dari Bapak. Karena Bapak ada punya utang nggak kira-kira? Ya punya buku ini dagang utang semua ini, yang ini juga. Kan utang. Utangnya kan utang Bang Ari setiap hari. Kira-kira Bapak punya utang berapa? Saya nggak bilang jumlah, kalau utangnya itu ada 8 orang yang 10.000, yang 15 per hari, yang 20. Oh, Ada yang jam juga 150 seminggu. banyak juga, Pak. Iya. Aku ada punya solusi untuk Bapak, bantu Bapak. Gini, saya ada punya uang. Istilahnya ini uang itu bukan uang asli, tapi seperti uang asli. Jadi nanti Bapak bisa bayarkan ke utang itu. Nanti uang ini misalnya kalau uang Bapak 500.000, saya kasih uang 1.500.000. Bapak, Kalau uang itu saya takut ya, takut. kok takut Pak, kan Bapak bisa terbantu bayar utang. Kan kita berdua yang tahu Pak, nggak ada yang tahu. Gimana Pak? Mau Pak? Pak, zaman sekarang Pak, mau jadi orang jujur itu Pak susah. Takut ya, gimana kalau melibatkan yang begitu-begitu melanggar hukum juga nggak berani. Biar barangnya. Oh berarti artinya Bapak nggak mau itu karena nggak boleh sama agama, terus lagi nggak Iya. mau berbuat melanggar hukum. Tapi Bapak mau hidup susah kayak begini terus? Ya nggak masalah kan kalau mau nasi. Udah kalau Bapak nggak mau, ya Bapak mau begini terus ya apa boleh buat ya. Ya Pak ya, berarti saya udah niat bantu ke Bapak. Ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, saya mau jalan dulu Pak. Ya. Oke, temennya. Oh, mau beli ini kali rambutan.
mereka menawarin modal membantu ngasih uang palsu. Jadi mah saya nggak mau melanggar hukum, malah itu mah saya takut. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi dia nawarin kakek, Iya. tapi pakai uang palsu. Nah, yang pagi kalau dibeli 1,5 dia minta 5.000 uang saya. Terus kakek nggak mau. Kenapa nggak mau, kek? Yang sedikit mungkin halal, kalau masalah uang gitu-gitu mah banyak ya. Nggak kepengen. Oh, kakek jujur banget. Jadi mendingan kecil tapi halal daripada gede tapi haram uangnya hasil bohongin orang ya. Ya banyak rezekinya ya. Ya, ada anak jamin enak-enak. Tuh, kek, ada yang beli. Bapak jual rambutan? Iya, Oh, Bapak Pak Mindar ya? iya, Oh, anak Bapak yang sering mulung, benar? iya. Oh, pantesan nih Pak. Saya kan tinggal di... Boleh duduk? Silakan dulu. Oke, saya duduk ya Pak. Jadi gini Pak, saya tuh dari kemarin-kemarin Pak nyariin Bapak. Nah, barang-barang saya tuh sering hilang Pak. Dan kata orang-orang di sekitar situ, anak Bapak nih yang ngambil. Tapi bener kan anak Bapak yang sering mulung di situ? Iya, makanya dia mendingin bukan pakai gerobak kan dia mah. Iya, itu Pak. Berarti anak Bapak tuh yang sering ngambil barang-barang di lingkungan situ. Anak Bapak kan mulung di situ. Iya. Aku mah nggak tahu. Iya, saya mah nggak pernah ke situ, nggak tahu. Ya terus gimana tuh Pak soal barang-barang yang hilang kayak gitu? Itu kan di lingkungan saya Pak. Kebetulan saya tinggal di lingkungan situ juga. Dan baru kemarin Pak saya beli sepatu dan sepatu saya hilang lagi Pak. Sering banget kayak gitu Pak. Anak Bapak sering kan mondar-mandir di situ ya Pak? Iya, dia ngomongnya begitu, tapi nggak orang-orang nggak bisa. Dia doang kelihatan. Ya menurut Bapak, anak Bapak bukan nih Pak yang ngambil. Ya nggak tahu lah kalau saya. Nah iya Pak, saya juga dari lingkungan situ banyak laporan kalau anak Bapak yang sering ngambil barang-barang Pak. Dan saya juga sering lihat tuh anak Bapak yang sering mondar-mandir di lingkungan saya itu Pak. Bapak, bener dong Pak. Serius dong Pak. Aku kenapa ya tadi aku dengerin di belakang? Ini nih Mbak, maaf nih. Jadi anak Bapak ini kan sering mulung nih Mbak di lingkungan saya. Dan barang-barang di lingkungan saya tuh sering hilang Mbak, termasuk barang saya. Nama anak Bapak siapa Pak? Firman. Nah iya, mungkin salah orang. Bener anak Bapak ini, soalnya barang-barang saya. Nama Bapak tadi siapa Pak? Anaknya, nama anak Bapak. Nah anak Bapak ini Mbak, soalnya dia kan tinggal di, saya kan tinggal di Nirma apa Firman Pak? Firman. Nirman. Firman. Oh, namanya aja Mbak salah. Aduh, berarti aku salah orang nih ya. Aduh, maaf ya Pak. Aduh, gimana nih Pak? Tadi udah saya makan nih, saya nggak punya duit nih Pak. Ya udah, maaf ya Pak. Aduh, maaf ya Mbak. Udah nggak apa-apa. Apa sih Pak? Datang marah-marah. Ini udah di 1, 2, 3, 4, 5 rambutannya udah dimakan, pisangnya udah dimakan. Terus orangnya pergi, gimana nih kek? Ya biarin aja. Kenapa kek? Lapar kali ya. Jadi gimana cerita tadi dia marah-marah, aku denger di belakang dia kok teriak-teriak gitu. Iya, katanya barang-barangnya hilang, anaknya yang maju sumur lah. Saya bilang, nggak tahu lah. Ya, kontrolin dia doang.
Jadi dia nuduh anak bapak ngambil, Iya. nuduh anak kakek ngambil sepatunya. Nah, Terus? dia balik dia mending dibawa kardus paling. Tapi kakek sabar banget tadi nggak marah-marah. Nah, ya orang nggak buktinya kok. Orang nggak ada buktinya jadi nggak perlu marah-marah gitu ya. Ada aja ya kek, cobanya ya kek. Emang kalau hidup itu kudu apa sih kek? Kudu tawakal. Kudu tawakal, biar apa kek? Dia biar nggak gampang emosi marah. Oh, biar nggak gampang emosi. Jadi harus tawakal, harus sabar gitu ya. Kakek luar biasa. Biar banyak rezekinya hari ini ya, laku, utangnya pada lunas. Terus ibu bisa sembuh di rumah. Jadi berapa rambutan aku kek? Dari mana? Rambutan aku tadi Mau 20.000. Ya, ya. Kan nggak kok. Utang berapa? Ya, itu udah, itu udah. 20 juga. Ya udah 2, iya. Belum ini. Iya. Bagus. Hah? 35 ini. Ya. Ini berapa jadinya? 35, 20, 55. 55 sama rambutan. Iya, 55 orang rambutan. 55.000 ya, Kek? Iya, 55. Di, Kek. Diborong 1 juta rupiah. Aduh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jazian semua. Semoga Allah yang memberi rezeki anak dapat. Semoga terima kasih kepada Allah sudah membawa dan melindungi. Amin, amin, amin. Biar berkah. Biar kakek nggak ada Iya. utang ya. Iya, Buat iya, tambahan iya. modal. Buat ibu di rumah mungkin. Di rumah kalau berobat Buat apa, Kek? berobat. Oh, kakek seneng nggak? Ya, Seneng nggak? seneng. Seneng. Ya, Buat apa tadi uangnya? Buat keperluan saya dah, bayar utang. Buat bayar utang ya? Iya, Oh iya. ya, banyak banget ya Allah. Mudah-mudahan cepat lunas. Nih kayak kita dari tim Pantang Masjid TV. Oh, iya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini bagi-bagi hadiahnya buat kakek. Ya. Amin, Kakek ya. rumahnya jauh nggak? Tetap itu di atas kodam naik ke atas dari perumahan kodam. Oh gitu. Kita ke rumah kakek yuk. Ayo. Kakek mindar, berjalan mendorong gerobak tuanya. Tubuhnya yang tidak sekokoh dahulu, langkahnya yang sudah tidak sekuat dahulu, tapi kakek tetap semangat mendorong gerobak tuanya. Kesabarannya akan kehidupan, keikhlasannya atas segala cobaan yang diberikan, itu semua tercermin dari raut wajah ketegarannya. Karena setiap rupiah yang didapatkannya hanya untuk satu alasan. Ya, semua itu untuk keluarga tercinta. Bagi kakek, keluarga adalah segalanya. Di situasi apapun, di sesulit apapun, keluarga adalah penjaga dan sumber kebahagiaannya. Pantang Ngemis. Akhirnya Zi
dan tim pantang ngemis menuju rumahnya dengan membawa gerobaknya. Itu sahabat tangguh berat sekali gerobaknya. Tapi kakek yang berusia 81 tahun masih kuat, masih semangat. Setiap harinya kakek dorong gerobak tua itu. Kakek, ini rumahnya. Iya. Buka ya. Assalamualaikum. Sampailah kami di rumah yang sangat sederhana. Sahabat tangguh bisa lihat dindingnya yang seperti apa, lalu atapnya sahabat tangguh bisa lihat ini ditutup dengan terpal. Menyedihkan, tapi inilah tempat ternyaman mereka untuk tinggal. Kakek tinggal sama siapa di sini? Sama nenek. Sama nenek. Iya. Terus sama siapa lagi? Udah nenek aja, yang di sini nggak ada. Ada yang lain rumah belakang. Oh gitu. Boleh dipanggilin neneknya? Boleh. Iya. Sampailah kami di rumah bertemu dengan istri dari kakek Mindar dan anaknya, salah satu dari anaknya. Kami berbicara. Sahabat tangguh perlu ketahui, istri dari kakek Mindar itu mengalami stroke, sehingga dia tidak bisa berbicara secara normal. Jadi mungkin hanya dengan menggunakan bahasa tubuh, dan itu pun hanya bisa dimengerti oleh anggota keluarganya saja. Sehat? Enggak. Dia bohong. Dia bohong. Enggak Ya. doang. Jadi gini Mas Dirman, Nenek, ini kita dari tim pantang ngemis ya. Alhamdulillah tadi sedikit mengetes kesabaran kakek, keikhlasan kakek. Kakek orang yang sabar, orang yang ikhlas, dan yang paling penting adalah kakek pantang ngemis, Nek. Dan hari ini dapat hadiah 1 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah senang, Masnya juga senang, sekaligus sedih karena mungkin tidak disangka-sangka bahwa hari ini akan mendapatkan begitu banyak hadiah. Ibu sejak kapan sakit, Mas? Tahun lebih temunya bulan Muludi Pak. Udah mau hampir 2 tahun. Sudah pernah dibawa ke rumah sakit? Kagak belum orang kalau rumah sakit ngomong makan obat nah. Orangnya disuruh ini aja nggak mau, disuruh apa terapi di situ kan dekat. Ibunya yang nggak mau. Iya. Kalau Mas Dirman, maaf, tangannya kenapa ya? Kecelakaan kerja dulu. Nah, dia tahun 90 bulan 3 dulu kan pabrik salon CP Palamas tong kayu jadi sebelahnya. Kalau sehari-harinya kerja apa, Mbak? Dari rongsokan ya. Cari rongsokan. Bisa-bisanya kan dari rongsokan. Biasanya kalau keperluan sehari-hari yang beli siapa? Lo? Ya. Saya Kakek. begas kan kita enggak. Hari ini sudah beli beras belum? Enggak. Belum. Kenapa belum beli beras? Nungguin hati-hati pulang dagang. Kadang-kadang kalau jualan pulangnya dia sore. Jadi kalau kakek pulang baru beli beras buat makan. Nenek, ini kita punya hadiah buat nenek ya. Mudah-mudahan nenek seneng. Mau lihat? Iya. Boleh? Iya. Alhamdulillah. Seneng ya? Seneng ya? Luar biasa senangnya mereka ketika tim membawakan sembako di hadapan mereka. Ada telur, gula, kopi, susu.
Terlebih ibu dengan kondisinya yang tidak bisa berbicara normal, tapi sahabat tangguh bisa lihat ekspresinya sangat senang luar biasa. Begitulah ia berekspresi karena ibu itu menunggu kakek pulang untuk membeli beras. Dan alangkah bahagianya hari ini ketika mereka mendapatkan sembako secara gratis yang mungkin bisa untuk mereka bertahan beberapa bulan ke depan. Alhamdulillah ya, semoga barokah buat nenek ya. Ya Allah, senang banget. Kalau anak-anak bapak yang lain di mana, Mas? Pada Nisa dia punya itu ngikut suaminya. Ikut semuanya. Ada, iya. Jadi yang dekat sama bapak cuma masnya aja. Iya. Dua sama adik belakang satu. Sama adek, alhamdulillah masih dekat. Kenapa bapak masih diizinkan berjualan, Mas? Ya habis gimana semuanya pada sibuk punya kebutuhan masing-masing. Karena kaki juga kalau nggak jualan ya itu. Jadi saling bantu satu sama lain aja. Kalau kakek, utangnya berapa tadi ceritanya? Pokoknya utang selebar orang gitu dia belum bisa beri satu-satu, soalnya tiap hari dibayar gitu. Berarti ada pembayaran setiap hari. Per harian. Waktu itu buat modal ya utangnya. Iya, modal. Modal kalau bayarnya nungguin dijualan. Di sana juga ditagihin udah ada yang 10.000, yang 200 itu $10, yang 300 $15, gitu. Yang 500 $25. Jadi masing-masing orang Iya banyak beda. patungan gitu ngambil. Kakek, ini kita punya hadiah buat kakek, buat mas, buat nenek ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berkah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah nih kakek nih dapat keranjang baru ya. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat ya. Seneng kakek? Senang sekali kakek ketika tim membawakan 3 buah keranjang buah yang mungkin ini bisa sebagai pengganti keranjang yang lama, lebih bersih, lebih baru, lebih kuat, dan mungkin bisa menjadi penyemangat kakek dalam berjualan. Kalau masnya sayang nggak sama bapak? Sayanglah orang tua saya. Mumpung bapak masih ada, masih di sini, kira-kira masnya mau ngucapin apa sama bapak? Ya biar diberikan panjang umur gitu, diberi sehat, masih bisa mendampingin nenek-nenek. Kita juga emang masih itu orang tua, masih minta doanya sama orang tua kita juga. Ibu periksain ke rumah sakit. Berobat ya, diperiksain, biar sembuh, biar bisa bicara lagi. Iya, mau? Mau? Alhamdulillah. Iya. Besok diperiksain, bawa ajak masnya ya. Bapak, ini rezeki buat bapak, mudah-mudahan bisa menambah modal bapak ya. Mudah-mudahan bisa berkah ya, buat apa aja keperluan yang mungkin bisa meringankan beban kakek sama nenek ya. Sehat-sehat ya, jangan lupa diperiksain ya. Sahabat tangguh, luar biasa hari ini. Sekali lagi kita belajar mencintai satu sama lain, apalagi keluarga. Sesulit apapun keluarga kita,
sesusah apapun, seburuk apapun, mereka tetap keluarga kita. Dikala kita membutuhkan, orang yang pertama menolong kita adalah keluarga. Seperti keluarga kakek saat ini, walaupun anaknya banyak, tapi sekali lagi karena keterbatasan mereka, karena kekurangan mereka, mereka bisa saling membantu satu sama lain. Mudah-mudahan di episode ini kita belajar banyak dari kakek Minda, ya. Ibu sehat-sehat, jangan lupa diperiksain, ya Bu. Masnya juga sehat-sehat ya, mudah-mudahan banyak rezekinya, bisa bantu Bapak dan bisa menjadikan Bapak dan Ibu derajatnya naik, ya. Amin, amin. Mereka tidak bisa memilih terlahir kekurangan, dan hidup adalah tentang keikhlasan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alatas, sampai jumpa. Senang? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, diperiksain ya. Iya, aku pulang dulu, pamit ya. Assalamualaikum. Menurut saya, kakek Minda pantas mendapatkan rezeki dari tim Pantang Mis karena beliau pantang menyerah, terus baik hati dan ikhlas menolong. Ya, apapun dia lakukan buat keluarganya. Terima kasih Pantang Mis dan JTV. Terima kasih tim Pantang Mis dan JTV.